Ada satu pertanyaan penting yang hampir semua orang bergejolak di dalam hatinya dengan ungkapan bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan besar di masa lalu. Kesalahan yang membuat saya menyesal, kesalahan yang membuat saya hancur, dan pikiran kita terus mengulang-ulang kejadian tersebut. Kalimat yang menyakitkan hati kita itu bukan kalimat saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, tapi kalimat yang keluar adalah andai saja di waktu itu saya tidak melakukan kesalahan ini, pasti kejadiannya tidak seperti ini. Tapi teman-teman, mari kita sejenak untuk merenung, apakah dengan kesalahan yang besar di masa lalu itu menjadi penjara kita di masa yang akan datang? Atau justru kesalahan tersebut bisa menjadikan kematangan jiwa kita di masa yang akan datang? Jadi teman-teman, kesalahan apapun dan sebesar apapun yang kita lakukan, gagal menjaga amanah, menyakiti orang terdekat, kehilangan waktu berharga, atau kita mengkhianati nilai-nilai diri kita sendiri. Dan semuanya ini pasti meninggalkan bekas. Masalahnya bukan hanya kesalahan itu terjadi, tapi kita terjebak di dalamnya. Kita terus saja tuh mengulang-ulang penyesalan itu. Dan kita gak tahu sama sekali bagaimana cara berdamai. Ya jadinya sih kesalahan itu ibaratnya kaset yang besar. Terus aja tuh kita putar-putar dalam pikiran kita. Sampai kita menahan langkah kita untuk bertumbuh, langkah kita untuk maju, dan bahkan pada akhirnya kita mengatakan untuk diri kita sendiri bahwa kita ini memang tidak layak untuk bahagia. Inilah tragedi jiwa yang tidak pernah selesai. Bukan karena kesalahan itu terlalu besar, tapi kita tidak belajar membaca dengan hati yang jernih. Inilah nantinya teman-teman, kita ini akan menghukum diri kita sendiri tanpa ada akhir. Jadi teman-teman, dalam psikologi itu, manusia itu cenderung memperpanjang penderitaannya itu karena dua hal ini. Yang pertama, kita harus merasa bersalah sebagai bentuk penebusan. Yang kedua, kalau kita memaafkan diri sendiri dengan kejadian masa lalu yang sangat fatal itu, kita menganggap bahwa kita telah meremehkan. Padahal kalau kita telusuri, tidak semua kesalahan itu bentuknya sehat untuk diri kita. Ada kesalahan yang memang untuk mendewasakan kita, dan ada waktunya kesalahan itu bisa menghancurkan. Kebanyakan dari kita itu nggak tahu kapan saatnya kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita itu terus aja dalam narasi, saya tidak berhak bahagia, saya berhak hancur, saya sudah rusak. Kata-kata negatif itu terus digaung-gaungkan karena kesalahan fatal tersebut. Padahal teman-teman, kalau kita mau aja bergeser sedikit pemikiran kita, sedalam apapun kesalahan itu, itulah pada akhirnya nanti menjadi guru bagi kita yang paling jujur. Nah, di sini ada beberapa pendapat, tidak hanya dari psikologi barat, juga ada filsuf, juga ada para ahli hikmah, juga ada sufi. Beliau-beliau ini merumuskan paling tidak ketika kita telah dirasuki dengan pemahaman seperti itu, merasa bersalah di masa yang lalu dan tidak bisa tumbuh di masa yang akan datang. Paling tidak ada tiga, teman-teman. Yang pertama, teman-teman mesti menerima semua kesalahan tersebut, bukan kita menolaknya. Banyak dari kita itu ingin menghapus tentang pengalaman-pengalaman yang buruk. Nah, itu tentu tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah membaca jejak itu. Dan teman-teman mesti terima bahwa itu adalah bagian dari hidup kita. Kita memang tidak bisa melawan kenyataan itu, benar adanya itu. Karena pun kalau kita melawan, itu bakalan menambah penderitaan kita. Yang kedua, teman-teman mesti memaafkan diri sendiri ini. Bukan artinya kita lupa dengan kejadian tersebut. Meminta maaf kepada orang lain itu tentunya hal yang penting. Tapi ada yang lebih penting lagi teman-teman, yaitu meminta maaf kepada diri sendiri. Diri kita itu pernah lelah, diri kita itu pernah takut, diri kita itu pernah berbuat salah. Tapi perlu juga diingat teman-teman bahwa hari ini diri kita ini pengen bangkit. Jadi maafkan diri sendiri bukan karena kita merasa kita benar, bukan. Tapi karena kita ingin tumbuh untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga, ubahlah kesalahan itu menjadi kebaikan ataupun menjadi amal kita nantinya. Karena teman-teman, kita yang pernah luka, yang pernah mengalami kesalahan-kesalahan di masa lalu dan ingin tumbuh, kita memiliki otoritas untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, perbuatan seperti itu adalah mindset yang benar-benar harus dipelihara supaya orang lain jangan terjebak seperti apa yang telah kita lakukan. Jadi sampaikan kepada anak-anak muda. Kata Jalaluddin Arumi, seorang syekh pengagum dari kaum sufi, beliau mengatakan luka itu adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Maka jangan sembunyikan luka, baca, pahami, serta sebarkan cahayanya.
dengan cara kita menyampaikan kepada orang lain agar jangan berbuat kesalahan yang sama seperti kita lakukan. Jadi pada akhirnya teman-teman, semua orang itu pasti pernah berbuat salah, tidak terkecuali satupun. Tapi tidak semua orang itu bisa belajar dari kesalahannya. Yang membuat hidup kita itu berharga bukan karena masa lalu, tapi karena keberanian kita untuk tumbuh dari kesalahan di masa lalu. Kesalahan masa lalu itu memang kita tidak bisa hindari, itu sebuah perjalanan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menghapusnya, tapi ini bisa jadi nantinya sebagai pondasi kita. Dan yang hebatnya lagi teman-teman, karena kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu itu dan kita bisa belajar, pada akhirnya inilah sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih tulus, lebih jujur, dan lebih bermakna dalam hidup kita. Jadi jangan hanya kita menyesali kesalahan di masa lalu, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dengan hati yang jernih agar hidup kita yang sekarang ini menjadi lebih utuh. Oke, teman-teman, semoga video ini memberi manfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa di komen teman-teman ya, apa perubahan besar yang teman-teman lakukan setelah melakukan kesalahan. Dan jangan lupa juga di like, di share, dan di subscribe.